Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari balap mobil Formula E. Uang sudah banyak keluar, tetapi persiapan balap belum ada. Sumber saya dari YouTube. Anies Baswedan rencananya 1 tahun yang lalu, tahun 2000 yang lalu, akan melakukan ajang balap mobil listrik yang disebut dalam Formula E. Dan balap tersebut akan dilakukan di Monas. Anies Baswedan sudah menetapkan anggarannya sebesar 1 triliun lebih untuk anggaran balap tersebut. Karena katanya itu sangat bagus untuk menarik daerah wisata kota Jakarta ini. Di salah satu hiburannya yaitu menghadiri nanti akan balap mobil Formula E, akan banyak nanti yang datang ke Jakarta ini. Itulah alasannya pada saat itu. Uang sudah banyak dikeluarkan, lebih dari 650 miliar oleh Anies Baswedan yang diberikan kepada panitia balap mobil Formula E tersebut. Dan sudah banyak yang dikeluarkan Anies Baswedan uang, tetapi persiapan pembangunan balap mobil Formula E tidak ada tanda-tandanya. Biasa-biasa saja saya lihat. Semula rencana balap mobil Formula E tahun 2000, tetapi dengan alasan pandemi virus corona diundur tahun 2001. Ternyata tahun 2001 tidak ada terbukti dan tidak ada pelaksanaannya, dan juga persiapan pembangunan pembangunan lapangan balap mobil listrik tersebut untuk Formula E di Monas tidak ada sama sekali. Bagaimana dia akan melaksanakan balap tersebut? Karena untuk mempersiapkan lapangan balap mobil Formula E di Monas tersebut cukup makan waktu, itu lebih dari 1 tahun nanti penyelesaian lapangannya tersebut. Tetapi ini sekarang pun tidak ada tanda-tanda pembangunan balap mobil Formula E tersebut di Monas. Jadi balap mobil Formula E kelihatan tidak jadi. Lantas uang 650 miliar yang diberikan kepada panitia balap tidak kembali. Berarti negara rugi sebesar 650 miliar yang merupakan perbuatan korupsi, yang merugikan keuangan negara, yang menguntungkan panitia Formula E, yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Dan kalau perkara korupsi yang merugikan keuangan negara ini dapat dikenakan hukuman mati, tetapi dengan 4 syarat. Yaitu 1, syarat pertama harus dinyatakan dalam keadaan negara dalam keadaan darurat. Pernyataan tersebut harus disebut di dalam undang-undang. Kedua, syarat kedua itu adalah bahwa mengulangi perbuatan korupsi. Umpamanya seseorang itu pernah melakukan perbuatan korupsi. Setelah selesai dia menjalani hukuman sesuai dengan putusan hakim tersebut, ternyata sebelum 5 tahun dia melakukan korupsi lagi, sehingga dapat dikenakan hukuman mati sama dia. Di samping itu juga dalam bencana alam, dalam kondisi bencana alam dapat dikenakan hukuman mati. Karena sekarang ini negara Indonesia ini masuk dalam bencana alam, dalam bentuk virus corona, sehingga sekarang ini kalau ada yang melakukan kejahatan korupsi dapat dikenakan hukuman mati. Syarat keempat adalah merupakan krisis keuangan negara atau perusahaan negara dalam keadaan krisis dan sebagainya melakukan korupsi
dapat dikenakan hukuman mati. Jadi salah satu saja dari 4 syarat tersebut dipenuhi, maka orang yang melakukan perbuatan korupsi tersebut dapat dikenakan hukuman mati. Itulah saya lihat dalam kasus Formula ini sudah diberikan uang 650 miliar kepada panitia balap untuk sebagai jaminan bahwa balap tersebut akan terlaksana. Ternyata setelah berjalan balap tersebut tidak terjadi, bahkan tanda-tanda dilakukan pun balap tersebut tidak ada. Buktinya lapangan balap mobil tersebut tidak ada pembangunan sama sekali. Uang sudah keluar sampai 600 miliar, tetapi persiapan untuk pembangunan lapangan balap mobil di Monas tidak ada. Jadi ini yang saya lihat. Jadi inilah tanda-tandanya dia bahwa uang 650 miliar tersebut yang sudah diberikan kepada panitia balap tersebut dan ternyata tidak jadi, maka uang 650 miliar tersebut merupakan kerugian uang negara, yang merupakan kerugian uang negara untuk menguntungkan panitia balap tersebut. Sehingga ancaman hukumannya itu sampai ada 3 itu. Hukuman mati seumur hidup dan juga hukuman badan selama 20 tahun. Harapan saya supaya salah satu penegak hukum, apakah dia polisi, jaksa, hakim, KPK, untuk mengusut perkara uang 650 miliar tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.